nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Saya rindu kita bersalaman satu dengan yang lain. Katakan ke kanan kiri kita, Tuhan Yesus baik. Berikan senyum yang terindah malam hari ini, amin. Kita mau terus bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan Allah selalu ada di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita, memberikan kekuatan dan penghiburan untuk kita semua. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Amin, puji nama Tuhan. Sebab dialah yang terbesar dalam kehidupan kita. Segala pergumulan dan persoalan yang ada di dunia ini kecil tuh bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebab Dia memiliki kuasa yang besar atas kehidupan kita. Dan menyatakan jalan jawaban atas setiap kehidupan kita. Sebab itu mari kita terus menyembah Dia. Sebab hanyalah Dia yang terindah dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa
diaken yang bertugas melayani. Segala puji, hormat, juga syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas anugerah-Mu semata pada malam hari ini Engkau himpunkan kami, terlebih ya Tuhan di dalam ibadah Google Meet ini. Biarlah setiap umat-Mu yang bergabung, Tuhan melawat memberkati, istimewa setiap pelayan-Mu yang ambil bagian, Tuhan mengurapi dan menguduskan. Biarlah jaringan internet Tuhan juga memberkati, sehingga setiap umat-Mu yang bergabung mendapatkan kelancaran, menikmati berkat-Mu. Terlebih hamba-Mu Bapak Gembala, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, hikmat yang dari Engkau senantiasa ada atas hamba-Mu. Sehingga kami setiap umat-Mu yang bergabung pada malam hari ini dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Olehnya sepenuhnya ibadah PA malam hari ini ada dalam anugerah kemurahan-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus-Mu berkarya dan memberkati setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus-Mu berkarya memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Diaken Hadi Susilo untuk doa pembukanya. Dan mari kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita masuki gerbangnya dengan penuh syukur malam hari ini. Amin Bapak Ibu. Kita akan pujikan bersama Ku Masuki Gerbangnya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. I will enter His gate. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His court, His praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengan penuh sukacita Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji nama Tuhan. Dia Allah yang selalu memberikan kita kegirangan. Tidak terasa bagi saya pribadi bahwa hampir 1 tahun saya tidak bersama dengan Mama. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Mama saya saat ini Ibu Gembala ada di surga bersama dengan Tuhan.
Dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap jemaat yang terus memberikan perhatian untuk kami keluarga. Terlebih doa dan support, terlebih untuk papa saya yang ada di kanan saya hingga hari ini. Tanpa doa dari Bapak Ibu, saya tidak tahu, tapi saya percaya kekuatan dari surga terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dan terlebih untuk Bapak Gembala untuk terus memberitakan firman-Nya. Sebab itu hari-hari dapat kita lalui, berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang memberikan kita kegirangan dan kekuatan. Kita akan pujikan bersama hari-hari ku lalui. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani, aku jalani bersama Yesus. Persoalan cobaan yang ku hadapi bersama Yesus. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani, aku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, Juru Selamatku. Dengan iman katakan bersama Yesus. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Puji nama Tuhan. Biarlah kita mau terus berjalan bersama dengan Yesus, sebab Dialah Juru Selamat kita. Dan malam hari ini mari kita persiapkan hati dan hidup kita. Biarlah damai sejahtera Allah terus limpahkan dalam kehidupan kita. Dialah yang memberikan kita ketenangan. Sebab itu mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
jawaban hidupku hanya Yesus, jawaban hanya Yesus, jawaban hidupku. Dengan iman kita katakan hanya Dia, jawaban hidupku hanya Yesus, jawaban hidupku. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada diaken yang mulia. Benar Tuhan, hanya Engkau yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami mau terus belajar percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami. Kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini, kami semua berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami telah menaikkan pujian syukur kami kepadamu, dan saatnya kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami semua sehingga pada saat firman-Mu disampaikan, kami semua diberkati, dijamah, sehingga kami terus berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi Bapak Gembala memberikan pewahyuan secara khusus malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Untuk itu kami siapkan hati kami, seluruh kehidupan kami untuk menerima berkat firman-Mu malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Evangelis Roni Ratu Loren dari Pastori bersama seluruh tim Pastori. Puji Tuhan. Shalom keluargaku semua, angkat jempol saudara, puji Tuhan, haleluya. Semua kita dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Keadaan baik, kurang baik, bahkan mungkin ada yang sempat berkata sangat kurang baik Pak Gembala. Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus selalu dan tetap baik buat kita semua. Itu yang harus kita hayati setiap saat. Ya, puji Tuhan. Ada satu hal yang sangat spesial ketika orang itu berjumpa Tuhan. Di sana selalu saya tekankan, bedanya jumpa Tuhan dan jumpa hantu. Ya, itu sudah pasti. Makanya di dalam dunia ini, orang yang jumpa Tuhan, kalau hatinya dijamah Tuhan, ya, mukanya sumringah. Ya, tentang dinilai atau menilai diri sendiri, saya kurang begini, kurang begitu, itu wajar itu ya. Tetapi apa yang di hati ini akan nampak di sini. Ya, ekspresi orang ketakutan sama orang yang gembira itu tentu beda. Iya kan? Orang yang berjumpa Tuhan, saudara yang dikasih Yesus, yang langsung dikerjakan Tuhan itu di dalamnya. Nah itu yang kemudian membuat orang itu akan sumringah. Tentu ini berkait dengan pengalaman secara pribadi yang dinamakan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Nah seperti itu. Karena orang yang dilahirkan Roh Kudus mengalami kelahiran baru, ini tidak cuma sekedar Kristen, apalagi tidak cuma sekedar beragama Kristen, ya. Karena sebetulnya Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah hidup Kristus menyatu dalam hidup saya dan saudara. Nah itu sebabnya orang-orang yang mengalami penjelmaan Kristus di dalam hidupnya, ya ini disebut Kristen, gitu ya. Jadi Kristen sekali lagi, Yesus Kristus menjelma dalam hidupku dan dalam hidupmu. Maka waktu dia menjelma, ya, yang tampil sekarang ini dikatakan bukan aku lagi, ya, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, dan aku ini hanya beriman kepada Anak Allah, ya, yang sudah menebus hidupku, seperti itu. Jadi itulah bagian dari proses kerja kuasa ilahi. Jadi tidak cuma sekedar pengakuan, aku beragama Kristen. Tidak cukup. Orang yang memiliki pengakuan, cuman pengakuan beragama Kristen, ya bisa-bisa
jalan langkah arah hidupnya itu juga tidak jelas, saudaraku. Iya, malah tidak beres nanti. Nah, itu yang bermasalah. Makanya banyak Kristen, kata pendeta-pendeta itu, tapi ya belum semua mengalami kelahiran baru. Nah, sekarang kadang timbul satu pertanyaan dari kita, Pak Gembala, lantas taunya kita itu lahir baru jadi anak-anak Allah itu gimana? Contohnya sederhana sekali. Kalau saudara sebagai anak selalu pingin berfellowship, ya, pingin silaturahmi dengan Tuhan Bapak kita, itu salah satu tanda. Itu salah satu tanda. Makanya ya hari ini saya bersyukur, saya bangga kepada semua saudara yang gabung, join dalam ibadah melalui media Google Meet ini. Karena apa? Yang malam ini hadir adalah orang-orang yang punya kerinduan. Ya, kerinduan akan Tuhan. Kerinduan akan Bapaknya. Ya, entahkah saudara sebagai jemaat atau pekerja-pekerja Tuhan, lebih-lebih rekan-rekan yang saya hormati, hamba-hamba Tuhan, lahir baru ada kerinduan terus. Anak tuh selalu pingin jumpa ya dengan bapaknya. Nah itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Karena apa? Kalau kita jumpa dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita akan mendapat tuntunan. Ini penting. Mendapat advice, mendapat nasihat. Ya. Karena apa? Perjalanan ini tidak mudah. Kita ini banyak keterbatasan, ketidakmampuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan terus mendengar, memberi ya telinga hati kita diberitahu oleh Tuhan, maka kita tidak selalu memakai konsep kita yang kita anggap benar. Wah, kalau benar menurut saya ini pasti nanti akan sukses, akan bisa mencapai ini, mencapai itu. Nah, ujung-ujungnya kendalanya banyak. Kenapa? Mungkin menurut kita sudah bergairah, sudah semangat, tetapi kadang-kadang tidak terukur. Ya, satu contoh saja, usia 60 tahun ke atas dianjurkan untuk tidak olahraga itu yang aneh-aneh gitu ya. Angkat besi, umpamanya kayak begitu. Tinju, wah mereteli semua saudaraku. Semangat Pak, giat Pak. Ya tapi nggak jadi ini nanti ya. Maka kita butuh petunjuk. Ayo dibaca firman Tuhan silakan anakku Indra Wijaya. Membacakan Amsal 19 ayat yang kedua. Nih kalau anak deket sama bapak itu tahu nanti gitu. Yuk silakan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Lah ini dia saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kurang bersekutu. Nah itu sebabnya kalau saudara di dalam perjalanan hidup nih mau menikmati terus secara ya kontinu di dalam tuntunan Tuhan, ya mungkin masih menghadapi masalah, masih menghadapi kesulitan. Itu wajar tuh bagian dari kehidupan di dalam dunia. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walau kita masih ada pergumulan-pergumulan, sebagai orang tua saya tahu ini di sini masih ada yang punya PR-nya, mendoakan anak-anaknya, iya kan? Oh, anak juga mendoakan orang tua. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, tetapi kalau sama-sama semua menjalin hubungan yang baik, ini bukti lahir baru, ciptaan baru, demennya, senengnya, sukacitanya kalau berfellowship dengan Bapak Surgawi. Sehingga mendengar, ya petunjuk itu kita peroleh. Nah dalam perjalanan itu akan jauh lebih mudah kita melewatinya. Salah mungkin masih bisa salah, namanya juga manusia. Saudara walaupun namanya saleh, ya namanya saleh atau soleh, tetap juga masih ada keliru, masih bisa salah. Tetapi kalau orang itu terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia tidak akan terlalu jauh. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, contoh saja di Perjanjian Lama ada dua Kristen modelnya, satu Abraham, ya, satunya ponakannya Lot. Jalan bareng, Lot ngikut Abraham. Secara materi keberkatan, ya. Tetapi apa? Di dalam perjalanannya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Lot kemudian dia saking pinginnya cepat sukses. Nah, maka kata sukses itu sangat membahayakan. Kalau itu menjadi tolok ukur. Tetapi kalau sukses itu menjadi penyeimbang, ya,
menjadi balancingnya perjalanan kita, ya, sukses di dalam proses, itu saudara-saudara jauh lebih ya aman gitu. Tapi kalau yang dampaknya itu aku pengen sukses, aku mencapai begini, ya cepet tergesa-gesa. Nah, yang dipilih salah. Padahal ada kesempatan. Abraham bilang, Lot, pilih kemana kamu mau tuju. Daerah ini terbuka bagimu, itu ya. Karena udah sama-sama sukses secara materi, karyawannya Lot sama karyawan Abraham bentrok terus. Rebutan wilayah yang dianggap hijau, seger, basah gitu ya. Nah, Lot kita semua tahu memilih Sodom Gomora, suatu negeri yang secara kasat mata itu penuh dengan segala macam rezeki. Nah, itu di situ bahayanya. Rezeki kita harapkan dari Tuhan sudah baik. Tetapi kalau rezeki menjadi tolok ukur ya perjalanan manusia kita, itu sangat membahayakan juga. Gitu loh. Jadi ini memang kalau saya menyampaikan itu mesti harus cermat ya, saudara yang dikasih Tuhan. Bedanya berkat sama rezeki, udah jelas. Lalu berkat itu menyeluruh. Tidak ada anak Tuhan lahir baru yang tidak keberkatan. Artinya berkat itu keselamatan sudah pasti, pengampunan sudah kita terima, pintu sorga sudah dibuka. Sewaktu-waktu kita pergi ke sana pasti diterima di sana. Itu bagian dari berkat. Begitu kita ada dalam berkat sudah tidak ada apes, sial, kutuk, ciong. Ya saudaraku, udah tidak ada lagi. Makanya tidak ada sebetulnya musibah bagi anak Tuhan. Loh Pak, kematian bukan musibah. Enggak. Kematian yang dibilang oleh seorang yang sangat beriman adalah keuntungan. Mati dalam Tuhan, Tuhannya sendiri ngomong, berbahagialah, iya kan? Di Mazmur pasal 116 itu Tuhan juga bicara, ya, bahwa berharga kematian orang-orang benar. Nah kok dibilang musibah? Jangan pakai pemikiran lain di dunia, di dalam kekristenan kita, tidak boleh. Ini saya mesti tegas, ketika saya bicara seperti ini, karena ini harus mendongkel, mendongkrak, mengkirat habis. Ya, berbagai macam yang sifatnya itu benalu dalam iman. Iya, kita biarkan tumbuh aja. Kita masih pakai istilah itu di mulut kita umpamanya. Ya, tidak boleh. Saudara yang kasih Tuhan. Umpamanya saja tentang kematian, tentang kuburan. Itu harus betul-betul sudah selesai bahwa itu kuburan orang beriman yang ada di sana adalah monumen kemenangan. Ini kan gitu. Jadi ketika kita di sana untuk mengenang semua kebersamaan dengan beliau-beliau yang sudah lebih dulu wafat, itu tidak salah. Betul, boleh, manusiawi. Ya, tapi jangan salah berpikir bahwa beliau yang wafat masih di kuburan. Itu sesat. Maaf, saya mesti berkata ini. Wah, marah-marah Bapak ini. Enggak, kurang saja nih, Pak. Enggak. Ya, tapi kalau urusan yang begini enggak benar-benar didongkel gitu, wah, ini masih terus ke bawah-bawah. Suku apapun, ya. Saya katakan, suku apapun dalam dunia ini masih ke bawah-bawah. Ya, seperti itu. Jadi enggak dilarang ya, ke makam apa, silakan aja. Tapi kalau kita berpikir bahwa wah di situ alam kubur, wah itu bahasa lain itu, kepercayaan lain itu. Ya. Alam kuburnya orang beriman itu Firdaus. Yang setuju katakan amin. Angkat ibu jari saudara. Nah begitu. Kalau enggak ngapain kita ibadah. Ngapain kita jadi anak Allah. Ngapain kita melayani. Mengabdi seperti saya dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain di sini. Kan begitu. Jadi berkat itu udah komplit. Bebas ya. Dari kutuk apes sial. Enggak peduli angka 4, angka 13. Ya. Lahan rumah nyontong. Tusuk sate, ya, sate gule kambing, gule kerbau, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, udah teruskan sendiri dah, ya. Jadi saudara-saudara, enggak peduli, pakai tempati, bekas kuburan, enggak masalah, ini saya nempati bekas kuburan ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tanaman subur semua, mangga udah mulai berbuah lagi, kapal waktu yang lalu saya tebangi, ya, dia buah-buah lagi, nanam aja apa saja, tumbuh. Kenapa? Waduh, pupuk fosfornya kuat. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bayangkan aja itu ribuan ya makam dulu di tempat kami itu.
Nggak pernah lihat apa-apa, Pak. Oh, lihat. Oh, Bapak itu bisa lihat. Oh, bisa. Kalau nggak lihat kan buta. Iya kan? Jadi saudara-saudara bukan begitu Pak Pendeta. Itu karena ada teman-teman gitu. Maksudnya malam-malam, tengah malam mungkin Bapak pernah lihat sesuatu. Oh ya pernah. Apa Pak yang dilihat malam-malam? Orang jual tahu teng. Masih masuk kompleks saya kadang. Tapi sekarang udah diblokir semua. One kit system kalau malam ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Loh kok tahu teng Pak? Lah ya itu yang saya lihat. Dari kejauhan ada lampu gitu. Kecil. Tahu-tahu kok semakin besar lampu itu semakin terang. Begitu semakin dekat bunyi. Teng, 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 teng. Pak. Tahu Pak, gitu saudara yang dikasih Tuhan ya. Jadi kalau begitu lihat-lihat begitu, lihat itu. Saya bisa lihat saudara. Ya, oh Bapak punya ya Pak, indra keenam. Enggak, yang ada Indra Wijaya. Yang baca ayat itu. Oke, ya. Bicara rezeki udah betul. Tetapi ketika kita melihat sisi rezeki itu menjadi tolak ukur, mulai kita menjadi orang yang materialistis. Itu yang membuat nanti jadi beban kita ya semakin syarat. Hidup ini saudara-saudara. Selalu kita mikiri yang tidak jelas. Kenapa aku tidak bisa mencapai ini. Yang lain sudah ini. Kenapa justru yang sudah pernah aku capai ini sekarang ini ada hambatan, rintangan. Itu melulu yang dipikir. Tidak jadi orang Kristen yang merdeka. Dia terintimidasi. Nah ini kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena tidak mendapat tuntunan dari Tuhan. Kenapa? Tidak ada kerinduan dekat sama dia. Kalau dekat gini kan lain. Tadi pagi mungkin kita mikirnya keliru-keliru. Dilurusin lagi gitu ya. Begitu dilurusin lagi, ya kita sadar bahwa saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Ya, maka dikatakan pentingnya pengetahuan. Pengetahuan apa ini? Pengetahuan firman. Untuk apa? Tahu setiap maksud Tuhan. Iya. Saudara-saudara, ya bukan, wah kita itu mesti melawan atau menyerah. Ya lihat dulu persoalannya, kan begitu. Di dalam hidup ini saudara-saudara yang dikasih Yesus. Ya, jadi pengetahuan mengerti maksudnya kayak latihan tinju. Ya dulu saya olahraganya yang kayak gitu-gitu gitu loh ya. Nggak bisa terus kemudian, wah ini maju terus begitu. Ya, lihat dulu kalau ternyata dia lebih gesit dia untuk maju terus, ya ancor kapi pesena telur, ya kan? Makanya kita lihat kadang orang tinju mundur lagi, cari celah gitu. Hidup tuh gitu. Saudara-saudara yang dikasih Yesus. Ya, jadi penting sekali. Orang yang tergesa-gesa. Nanti kita lihat contoh-contohnya, yuk kita lihat contohnya ya. Satu, dalam Lukas 15. Silakan saudara-saudara baca. Ayat 12 sampai 14. Anakku Indra, silakan bacakan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Haleluya, puji Tuhan ya. Coba bayangkan, orang melarat ingin kaya. Ya, udah kaya, nah ini masalahnya. Ya, kalau ternyata kita di dalam durasi waktu hidup itu sembrono gitu. Nah, sembrono itu gimana Pak? Ya karena enggak minta petunjuk Tuhan, enggak ada kerinduan dekat sama Tuhan, makanya bahaya itu. Nanti orang Kristen nampak Kristen, iya kan? Agama Kristen sejak lahir udah Kristen gitu. Tapi enggak lahir baru. Loh, gimana tandanya? Enggak ada kerinduan sama Tuhan, enggak ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita itu cinta sama Bapak, itu kan ada kerinduan. Makanya dasarnya saya jadi abdi Tuhan ya jalan hampir 40 tahun dah. Ya, semangat saya sejauh ini setahu saya dan saya yakini dan juga menurut support informasi dari saudara Bapak semangat. Ya ini cuma modalnya satu aja. Ya, karena Tuhan udah lakukan yang baik dah. Aku ingin lakukan sesuatu buat Tuhan itu. Mengabdi aja sampai selesai. Ya, rintangan, tantangan, terus aja digeluti aja. Hidup ini terus di-create, enggak boleh mandek, enggak boleh berhenti. Itu. Jadi terus ada langkah-langkah praktis yang mesti harus dikerjakan, ya kerjakan. Nah, kalau kita tahu seperti itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Kita dapat menjalani kehidupan itu dengan ya seperti itu. Satu contoh ya, saudara, sore ini tadi putri saya kebetulan di rumah ini ya. Dan dia katakan, "Pak, aku mau masak ini ya, Pak, untuk sore." Nah, gitu ya. Bikin mie. Mie kelondong, tong-tong. Yang mau ikut silakan datang ke Pastori, termasuk yang di Papua, yang ada di ujung pandang ya. Saya silakan, terutama yang jauh-jauh saya tawari. Karena yang jauh pasti tidak akan datang untuk mengambil porsi untuk saya, saudaraku. Repot orang satu ini. Ya, nanti kalau saya, wah yang paling dekat datang, wah saya sendiri gak kebagian nanti. Saudara-saudara yang dikasih Yesus. Saya bilang sama putri saya, dia tawarin, "Papa mau diambilkan sekarang." "Harus nanti aja." Tapi mikir lagi, wah nanti kalau selesai ibadah, masih kena barang padat gitu tuh, wah nanti ganggu lagi nih. Ya, tidur kan gitu. Jadi, ya udah, saya meralat, saya datang lagi ke dapur. Aku mau diambilkan sekarang. Terus saya makan dikit ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wah, makanya ini semangat, kelihatan. Sudah semangat, semakin hari semakin sabar saya. Kalau sering makan mie, itu semakin sabar. Ya. Dan ada istilah dari saudara-saudara kita, suku Tionghoa ya, mengatakan, wah itu ada mie umur panjang. Maka cara makannya itu enggak boleh diputus. Mesti diplek itu langsung. Ya, nggak boleh putus. Supaya umurnya panjang. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Udah makan. Sambil makan saya doa tentunya ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kau berkati anak-anak kami semua. Yang kami rasakan semua anak-anakku. Bahkan kehadiran cucuku. Ya, yang sekarang dan saya berharap nanti cucu-cucu yang berikutnya. Membawa saya engkongnya ini bisa tambah semangat di dalam kehidupan, ya. Nah, kenapa? Karena saya rasakan jalinan fellowship mereka, komunikasi sangat intens, ya. Kami dalam grup keluarga itu kalau sampai beberapa menit tidak ada info gitu tuh rasanya ada yang kurang gitu, ya. Dimanapun selagi mereka berada begitu, itu komunikasi. Makanya apa? Saya bisa nyampaikan maksud saya, ya. Ketika anak-anak ada waktu mengatakan, "Pak, apa? I love you, Pak." Itu. Waduh, rasanya. Itu kalau enggak pernah gitu terus denger anak ngomong gitu bisa semaput loh, saudaraku. Ya. Bisa pingsan. Iya. Kadang suami istri puluhan tahun enggak pernah loh ngomong, "I love you, sayang." Ya kan saya bukan orang Indonesia. Ya orang mana umpamanya? Korea. Boleh bilang, "Sarangiu." Sarangiu. Iya kan? Lantas si istri panggil, "Sarangi opa," gitu ya. Itu panggilan sayang itu untuk Korea. Kok tahu aja Pak? Loh saya gini-gini kan turunan saudaraku. Bener. Saya ini turunan bapak saya. Iya, jadi ya makanya ketemu di mana gitu orang bahasa apa ya kita coba. Ini ada ini anakku Hun ini ya sama Caroline. Aku tadi lihat ini di ada masih lihat ya. Oh, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Hamsahamidah. Ya gitu. Tahu sepotong gitu aja kalau masuk restoran Korea langsung tidak didiskon saudaraku. Bener. Tapi justru gratis. Loh kenapa? Karena diajak sama anakku Won ini ya kan. Begitu, jadi semua ada cara, ya kan? Begitu mau beli di pasar orang Madura, bu lagi bisa ngocak Madura nek sakone iki. Oh, ngomong apa sih Pak Gembala itu? Ya, gak usah dipikir, ini bukan ayat ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ini. Dia minta warisan, kita tahu semua dah. Ini cerita anak terhilang. Ya, udah dapat. Bluk. Durasi waktu orang dalam hidup itu bagaimana kita bisa mengelolanya. Apa saja, waktu juga harus dikelola. Kalau enggak juga orang selalu kehilangan waktu, kehabisan waktu. Ya, dan waktu enggak bisa nambah kan, 24 jam per hari, ya saudaraku. Dan itu kita kadang menyalahkan saya kekurangan waktu, kekurangan kesempatan. Makanya enggak, kalau bagi saya mau mengerjakan, saya ngirim link kepada kawan-kawan. Kemudian ada ratusan yang respon gitu, segera saya jawab. Lah ini, begitu ada waktu saya duduk, enggak pernah berhenti ya. Saya pikir ini teknologi bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan kok. Ya, tiba-tiba saya nguatin rekan hamba Tuhan, "Halo, apa kabar kamu? Selalu Immanuel ya, Pak Pendeta.
Tetap semangat. Apapun yang kita hadapi, yang kita tahu, Tuhan sudah lebih dulu menghadapi di depan kita karena Tuhan jalan menggembalakan kita semua. Amin. Sehingga kita bisa melakukan yang terbaik. Ya, cuman kalau ada 1-2 kemudian ketutupan ya, sehingga kadang jawabnya itu udah lewat 1 hari. Karena kebetulan ada yang ketumpukan kan gitu. Maklum dan ampunilah hamba ini. Ya, saudara-saudara ini dikasih Tuhan. Tapi maksud hati saya selalu ingin mengerjakan apapun yang saya kerjakan. Karena waktu itu orang bisa nikmati proses atau tidak itu di waktu itu. Nah, ketika salah mengelola seperti anak terhilang ini. Jatuh melarat. Begitu sudah habis hartanya, nah dihantam lagi dengan situasi kondisi terjadi keadaan yang sulit. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Krisis, barangkali makanan. Nah makanya hati-hati, orang itu harus bijaksana. Ya ketika Tuhan memberikan kepercayaan buat kita itu, ya berapapun bisa cukup, bisa tidak cukup. Bagaimana kita mengelola dan apa yang menjadi dasar tujuan kita. Apakah semua yang Tuhan percayakan itu adalah bagian support dari Tuhan untuk kita menerusi perjalanan hidup dengan memuliakan Tuhan? Ataukah kita justru tenggelam dengan apa yang kita terima dari Tuhan? Nah justru ujung-ujungnya terjadi karut-marut keadaan. Ya anak terhilang ini untung dalam kisahnya, ending kisahnya kan masih tertolong. Ya itu karena apa? Kasih Bapak tidak ada habis-habisnya. Betul, kasih Bapak tidak ada habisnya. Tetapi waktu kita tidak selalu ada. Ingat itu saudara-saudara. Ya, waktu durasi hidup kita tidak pernah tahu sampai kapan. Maka di dalam hal ini janganlah kita kehabisan kesempatan dan salah kelola di dalam menanggapi apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya. Yang berikutnya ini contoh bagaimana orang sabar dan tidak sabar. Ketidaksabaran akan menuai suatu ya permasalahan yang berkepanjangan. Padahal cuma gara-gara tidak sabar. Tetapi dalam tidak sabar itu kemudian tidak ada kelola yang benar. Ya, mengambil langkah sikap yang salah. Kenapa salah? Ya semua orang bisa salah. Tetapi kesalahan itu bisa fatal kalau disebabkan karena kita tidak terus dekat sama Tuhan. Nah itu masalah. Orang yang beriman sekali. Tapi ketika dia ya kemudian ada kelengahan. Lengah itu di dalam pemanfaatan kesempatan relasi dengan Tuhan. Nah di situ nanti bukan kuasa setan. Tetapi bisa juga dari pikiran-pikiran yang sesat itu bisa masuk. Dan akhirnya membawa sesuatu yang tidak bagus. Ya, saudara-saudara, coba kita baca Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Saudara, kita semua tahu ya kisahnya ini bagaimana pasangan suami istri sampai uzur usianya. Ya, dikatakan bahwa Abraham itu sudah uzur, sangat tua. Kemudian Sarai itu dalam kondisi sudah mati haid. Ya, sudah menopause. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan ini mereka sedang mengemban janji Tuhan. Ya, janji Tuhan berkata, aku akan memberikan anak kepadamu. Nah ini untuk hal yang khusus ya, itu bisa terjadi. Jadi jangan nanti saudara yang selama ini mendambakan sudah di usia sama dengan Abraham, terus aku pingin lo ngomong anak lagi gitu, itu ya kebacut jane saudara-saudara ya. Jadi jangan lantas, ini Abraham bisa ngalami, Sarah bisa ngalami. Ada hal yang khusus. Mujizat orang harusnya mati jadi masih dikasih kesempatan hidup, kalau Tuhan punya rencana khusus bisa. Tapi tidak bisa semua. Ya. Karena bagi kita mati umur berapapun di dalam Tuhan, dia katakan bahagia, bukan sial, bukan apes, bukan bencana, bukan apa lagi musibah. Iya. Tetapi kalau Tuhan punya rencana, saya sudah divonis di 1979. Karena setelah pindah 3 rumah sakit dalam keadaan gawat, makanya itu waktu sempat beberapa tahun, kalau dengar suara ambulan bunyi itu, waduh, ada sesuatu yang mencekam. Ya, itu yang saya alami dalam kehidupan ini. Lama sekali saudara. Kemudian kalau saya lihat pisau, bahkan pisau dapur itu pun. Padahal dulu tuh pegangan saya dah. Istilahnya itu kami
pisau penghabisan yang panjang itu, bawa kemana-mana saudaraku. Sampai waktu peristiwa terakhir cara Tuhan memanggil saya itu, saya sedang menggunakan itu, nyaris ya. Saya tetakkan kepada seseorang. Yang sebetulnya sahabat ya, teman begitu, satu geng itu ya. Tapi ada masalah yang rasanya nggak bisa diselesaikan kecuali dengan itu. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Oke lah, orang katakan saya jadi pecundang pada waktu itu, tidak masalah. Karena saya harus melakukan itu terjadi, sebaliknya saya harus ya nyaris sudah. Karena ini sini, di dada ini robek ya, ke kiri ini. Perut saya itu sudah menembus ke dalam, saudaraku ya. Nah, karena gara-garanya apa? Rupanya saya itu bukan bakat jadi orang jahat. Ya, walaupun berangkat jadi orang jahat. Ketika ada teman yang memisah di tengah itu yang membuat saya itu jadi ragu-ragu untuk menetapkan itu. Nah, ini cerita dikit, itu zaman gendeng saya ya. Zaman masih secimping, saudaraku. Iya, mungkin bilang gendeng nggak ngerti edan, kurang ngerti secimping ya. Saudara-saudara yang dikasih, bahasa apa Pak? Tanya aja mas sebelah saudara itu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang terjadi. Wah, lari. Saya lari karena dia udah lari, saya jalan rumah sakit. Sampai di situ rumah sakit tidak bisa. Ini darah itu bisa, jadi ngalami ya, jadi ngalami kayak gitu. Oke. Pindah rumah sakit, dijahit-jahit. Mungkin saya pikir salah ya, pagi itu bengkak jadi dada saya itu segini, lihat gitu ya. Mungkin benangnya salah kali, pakai rafia mungkin ya. Mungkin, saya tidak tahu. Iya, dari situ akhirnya dibawa ke rujukan ya Indonesia Timur itu ya. Bawa ke rumah sakit itu. Dan di sana 8 hari sekarat. Ya, 8 hari sekarat. Dan dokter katakan sudah tinggal menghitung hari. Itu gara-gara peristiwa itu, Krisdayanti kemudian jadi ngarang lagu itu ya, menghitung hari. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saat seperti itu Tuhan datang. Lewat pelayanan seorang hamba Tuhan, tuntun saya doa. Saya diserahkan sekalian di rumah sakit itu. Ya, dibaptis. Penyerahan tuh kalau di Katolik tuh kayak itu apa, sakramen perminyakan begitu. Nah, kemudian hari saya tanya sama hamba Tuhan yang doain saya, bimbing saya itu, Om kok langsung baptis saya? Iya Henry, karena saya tahu hari itu saya pikir Henry udah mati karena dokter udah bilang juga bahwa bentar lagi udah berangkat ini. Haleluya. Tapi kalau Tuhan punya rencana, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, 79 sampai sekarang masih masih nafasnya nempel ya. Dan dari situ saya harus serahkan hidup saya. Tidak ada syarat lain, sudah. Makanya perjalanan saya menikmati tuntunan Tuhan, nurut manut aja. Ya, enggak ambisi yang, wah saya harus gini. Enggak. Ya, selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan senior saya, hamba Tuhan ini yang hari ini bergabung bersama saya. Ya, ada rekan saya, ada beberapa orang, ya, saudaraku senior, saya bilang ini kami, jalani aja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di satu tempat yang sangat istimewa, mesti harus ada kebijaksanaan. Enggak mau gegabah cepet-cepet nanti, ya apa istilah tergesa-gesa. Iya, maka tempat ibadah kita pun tuh juga ya di tengah tempat publik yang sedemikian rupa, ya udah kita laksanakan, kita lakukan. Nggak usah terlalu nampak yang hebat heboh dari luar, yang penting dalamnya. Sehingga tiap kali ada tamu dari tempat lain ya, bahkan ada anak sekolah minggu ada acara tertentu itu lintas gereja. Dia bilang, aduh gerejanya kayak resto ya, kayak hotel ya, kayak itu. Wah, ademnya sudah ya, mesti begini saudara kalau di situ. Berapa kali komplain orang itu, saya kedinginan loh Pak, gitu. Yang bawa mantel masih tidak terasa. Saya bilang nanti kapan-kapan kita adakan persewaan selimut ya. Saya katakan begitu, karena memang adem tempat kita. Saya hobi adem kayak gini nih, ya keluar keringat, padahal ini AC saudara. Bahwa kadang disemprot angin juga. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Oh gitu ya Pak, gitu tuh ya, ada yang nanggapi loh. Karena pendeta itu kalau ngomong mesti hati-hati. Cuma nanti ada persewaan selimut. Terus dia mungkin punya kenangan kayak di Gaya Baru Utara malam itu saudara. Kereta api, sewa bantal, kayak gitu saudaraku. Lu dianggapnya gereja kita mirip gitu. Mesti bilang, oh iya nanti ada persewaan selimut. Apalagi Pak Pendeta, loh pasti ada yang gitu. Spring bed nanti kita sediakan. Nah sudahlah, komplit sudah ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita lakukan itu. Kita nikmati udah ibadah. Penting tempat itu bisa menampung banyak orang, kan begitu.
Ya, ketika satu hari nanti kalau Tuhan izinkan, ya Tuhan mau menyulap itu, ya kita akan lihat itu ya, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk, supaya apa? Menjadi satu catatan. Bahwa orang bilang, oh betapa sulitnya, betapa repotnya, betapa banyak tantangan. Kalau Tuhan punya maksud tertentu dan kita tidak tergesa-gesa, ngikuti langkah ritmenya Tuhan, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, tidak jadi berabe, sempat ngalami kejatuhan seperti yang dialami oleh Abraham. Tidak tahan menanti jawaban Tuhan, kepingin cepet-cepet jadi bapak ibu. Dan yang terjadi apa? Sarah memberikan nasihat yang sesat. Ambil itu Hagar, pelayan yang di rumah itu untuk menjadi istrimu. Nah saudara-saudara yang dikasih Yesus, maka diambillah Hagar. Padahal janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara menerima janji Tuhan bahwa hidupmu akan tetap aku pelihara, aku sertai, aku topang, gak usah gentar, gak usah takut kesulitan. Dan masalah itu ada, itu hal yang wajar. Tapi yakinilah bahwa aku Tuhan menyertai kamu. Dan pasti kamu dapat melewati semua tahap demi tahap. Karena kuasaku tidak pernah berubah. Akan membawa kamu menikmati segala yang baik di dalam proses perjalanan hidup. Sampai ke Firdaus. Nah kalau Tuhan bicara begitu, kita yakini, kita pegang. Layani dia. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Gitu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Jadi kalau kita tahu bagaimana indahnya kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, iya, tidak harus mengalami durasi waktu yang jadi ribet gitu loh ya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini contoh yang baik perlu kita baca. 1 Samuel pasal 1 ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu tentunya ini adalah Hana dan Elkana yang saat ini juga ikut hadir kelihatannya itu. Langsung angkat jempol. Iya. Cuman bedanya Elkana yang di Alkitab itu dia diganggu sama pelakor. Apa tuh pelakor tuh Pak Gembala? Ya sudahlah, nanti kapan-kapan belajar istilah-istilah baru. Tetapi Elkana yang di sini enggak ya? Haleluya, enggak. Puji Tuhan. Yang semangat langsung gini mestinya nyonyanya. Kok enggak semangat itu nyonya? Enggak angkat jempol ya? Diam aja lagi. Aduh. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, Hana ini sedih selalu karena apa? Penina madunya itu. Loh, aneh ya bahasa Indonesia ini, madu tapi bikin pahit hati. Padahal madu itu manis, bisa bikin diabetes saudaraku. Iya, dikatakan apa? Bahwa Penina ini bikin sedih, dia olok-olok terus. Kamu mandul ya Hana, itu ya. Nah, dia harus berdoa. Nah, ini kalau memang Tuhan ya mau melakukan sesuatu, tidak ada yang sulit. Nah, yang penting di sini saudaraku, yang dilakukan oleh seorang yang bernama Hana, istrinya Elkana ini selalu dia mencurahkan isi hatinya ke Tuhan. Makanya saudara itu kalau dibully, saudara mengalami tekanan, saudara menghadapi guncangan, ya dekat Tuhan. Terus ibadah, terus sembahyang, baca Alkitab tiap hari. Gitu. Jangan, ayo doa, sumpek lagi banyak judek. Nah, apa sumpek judek semakin jauh dari Tuhan itu lantas ada jalan keluar. Kalau begitu udah ada jadi Kristen. Ya. Judek, sumpek, masalah, ada urusan belum selesai. Cari Tuhan. Ya. Nanti waktunya kesita Pak untuk nyari Tuhan, untuk ibadah, untuk bersekutu. Nanti urusan saya malah gak selesai. Maaf kata ya, saya harus berkata itu pikiran sesat. Apakah kita bisa menciptakan waktu demi keberhasilan kita sendiri? Dan tolong ini kita ingat. Hari-hari ini mungkin banyak di antara kita atau beberapa di antara kita sedang menjalani proses kehidupan karena dampak dari COVID-19 ini umpamanya. Tapi saya katakan buat saudara, tetap jangan kecil hati. Persembahkan waktu yang baikmu ketika ada kesempatan Tuhan mengundang. Mari datanglah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku memberikan sentosa kepadamu. Ini janji Tuhan. Dan ini janji umum.
Jadi janji umum itu bukan cuma yang dikatakan oleh Tuhan di Alkitab dan yang alami hanya orang di generasi yang di sekitar Alkitab itu saja. Tidak. Tetapi ada janji umum. Kalau janji khusus tadi kepada Abraham. Sampai tua dikluk-dikluk. Sudah mati haid. Ya, tetapi Tuhan kasih anak yang namanya Ishak. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah itu khusus. Ya, saudara yang dikasih Yesus. Kemudian kayak Maria. Ya, tunangan Yusuf punya anak. Walau belum bersentuhan dengan laki-laki, itu khusus. Jangan nanti, wah saya takut kalau makan di restoran atau ya bersenggolan, jangan-jangan nanti seperti Maria, itu terlalu naif saudaraku. Ya, jadi jangan, ada pemikiran-pemikiran itu mesti dipahami yang khusus atau yang sifatnya umum. Nah kalau janji Tuhan yang umum ini kita pegang. Saudara ngadepi masalah, pergumulan hidup, terus curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Isi waktu dengan Tuhan, maka buahnya mujizat. Kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi waktu yang ada, kita isi ya dengan Tuhan. Jangan diisi dengan kita sendiri. Dengan berbagai imajinasi kita. Ya, saudaraku, itu akan jadi masalah. Dan muaranya seperti Hana ini, dia mengalami sukses di dalam prosesnya dan dapat menghantarkan sesuatu yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Mari dibaca ayat lanjutan itu di pasal 1 Samuel pasal 1 ayat 27-28. Silakan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini juga sekaligus ada poin penting ya buat kita semua. Orang yang lahir baru, dia punya kedekatan dengan Tuhan, mengisi waktunya dengan baik dengan Tuhan, ya. Dan yang terjadi adalah proses perjalanan hidupnya itu ada hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Kalau toh mengalami sesuatu masalah, nggak fatal, ya. Dan pasti ada janji pemulihan dan pertolongan dari Tuhan. Yang ngerti setuju katakan amin ya. Dan saudara-saudara, ketika ini jalan relnya sudah betul, muara, garis finishnya pasti untuk kemuliaan Tuhan. Maka Hana ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang ibu dari nabi yang sangat besar pada zamannya, yaitu Nabi Samuel. Ya, itu sebabnya orang yang berhasil melewati proses ya di dalam hidup, ujungnya muaranya juga untuk kemuliaan Tuhan. Orang dipakai Tuhan dalam talenta, di dalam pengaruh hidup, ada semacam keberhasilan tertentu. Dan itu semua dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak menjadikan kita jumawa, sombong. Lantas kita berpikir itu memang fasilitas khusus. Ya, Tuhan berikan kepadaku, hati-hati. Ini jemaat ataupun pendeta. Sadari itu. Ketika kita dibawa, grafiknya semakin naik. Naiknya ini serahkan sampai di paling ketinggian naik. Yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kitanya semakin tunduk diri. Maka kita akan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Saya silakan untuk Pak Kasbiantoro. Tadi sudah ada indikasi sudah bisa untuk connect, untuk menyampaikan sepatah kata. Kami semua ingin juga dengar bahwa kami yang ada di berbagai tempat baik adanya, yang di Tulungagung juga pasti baik. Silakan. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Shalom. Ya Pak, saya terima kasih atas berkat-berkat yang disampaikan lewat ibadah PA ini, dan biasanya saya setiap Kamis pasti mengikuti. Cuma maaf, saya tadi belum bisa mengikuti bisa masuk karena masih gaptek Pak. Jadi saya harus minta pertolongan anak saya tadi bagaimana caranya untuk memunculkan unmute ya. Ya saya kalau melihat pertumbuhan jemaat di Gresik selama sudah 13 tahun ya, saya meninggalkan kota Gresik, kota tercinta. Saya sangat senang sekali, pertumbuhannya sangat positif, dan juga banyak wajah-wajah baru, atau mungkin dulu yang masih sekolah minggu sekarang sudah menjadi dewasa yang saya nggak ingat sekali. Seperti siapa nih yang baca ini, Pak siapa ini juga saya Indra. baru tahu ini ya. Semoga jemaat GKT Gresik terus maju,
baik maju di dalam segi jasmani, terlebih di dalam kehidupan rohani sampai Tuhan datang, kita tetap melayani Tuhan. Amin, puji Tuhan. Salam hormat saya kepada jemaat semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Ini berita terbaru dari Tulungagung. Haleluya, Tuhan berkati Pak Kasbiantoro bersama anak-anak, ya, cucu semua di dalam naungan berkat Tuhan. Ayat penutup dari pertemuan ibadah PA kita, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 37. Iya, ayat yang ke-34 dan kita akan sama-sama berdoa. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, nantikan Tuhan. Gimana caranya? Ya ini, kita terus jalin sama Bapak kita, Bapak surgawi kita. Dan pasti kita akan menikmati berkatnya, kuasa jadi anak Allah, ya kan? Barang siapa percaya menerima Yesus, diberi kuasa jadi anak Allah. Waduh, kita terima semua yang baik yang dari Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala mengucap syukur untuk pertemuan ibadah PA, ibadah tengah minggu hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih kami mengucap syukur kehadapan-Mu, karena kami Tuhan izinkan lagi ada waktu, masih ada umur, berkesempatan memuji, memuliakan Allah dalam ibadah ini. Inilah sebagai tanda terima kasih kami. Ibadah Kristen adalah ibadah bersyukur. Untuk semua yang Tuhan sudah buat atas kami, sudah menebus kami, sudah menjadikan kami milik Tuhan. Tuhan sudah melepaskan kami dari cengkraman kuasa kegelapan setan, iblis, demit, apapun. Tuhan sudah menyediakan pintu Firdaus bagi kami satu waktu kami tiba di sana. Tuhan sudah menyediakan tempat yang maha indah. Namun sepanjang perjalanan hidup kami selama dalam dunia menuju Firdaus, kami mau terus ya Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Jangan jauh dari kami Tuhan. Jangan Engkau jauh dari setiap anak-anak-Mu. Dan pastinya ketika kami berdoa demikian, Kau akan berkata, anakku, aku tidak pernah menjauhimu. Aku selalu ingin mengiringimu, mendekatimu, menghantarmu, dan membawamu kepada kebahagiaan demi kebahagiaan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang Kau janjikan itu menjadi bagian penting dalam hidup kami. Oleh yang serahkan setiap keluarga besar kami yang saat ini join dalam ibadah ini, yang kami saling mengenal, ataupun mungkin hamba-Mu masih ada keterbatasan belum mengenali, karena ada di posisi di wilayah yang berbeda. Namun kami sekarang sudah menjadi keluarga besar, dan kami yakin percaya tidak seorang pun lewat dari perhatian Tuhan. Semua yang join dari awal sampai akhir, ada di dalam berkat anugerah Tuhan. Yang saat ini sedang dalam kesulitan, kiranya Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan. Dan ketika seorang merasa diri, mengapa kami harus mengalami semua ini? Tuhan, pertetapkan hati mereka. Roh Kudus berkaryalah. Sehingga setiap anak-anak-Mu mempunyai satu pengertian yang jelas. Bahwa kami harus menantikan Tuhan. Dan dibarui, dipulihkan, diberi kekuatan baru senantiasa. Untuk kami menikmati proses dalam hidup. Dan kami menikmati kebahagiaan proses perjalanan menuju Firdaus itu. Tolong kami semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi suatu urusan tertentu. Ya Tuhan, dan nampak kesulitan-kesulitan seperti menghadang. Hamba yakin dan percaya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang berharap menanti Tuhan menerima jalan keluar. Pertolongan dari Tuhan. Apa yang dipikirkan mustahil. Oh Tuhan, Engkau yang akan mengerjakan dengan cara-Mu yang tidak mengenal kemustahilan itu. Dalam nama Yesus yang lemah dikuatkan. Yang saat ini dalam keadaan dirawat di rumah sakit, mungkin telah menjalani operasi pada hari ini, penanganan dokter. Tuhan, Engkau melawat, Engkau berkenan memberi kesembuhan, memberikan kepulihan, dipulihkan seperti sedia kala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang saat ini sedang tenaga medis bekerja, berkarya, masih menangani di beberapa wilayah. Ya Tuhan, adanya pandemi ini, kiranya Tuhan menolong mereka semua. Karena mereka pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh, ya Tuhan, totalitas Engkau memperhatikan mereka semua. Jika kami mendengar juga ada rekan yang sedang terganggu karena COVID, karena apapun. Ya Allah, ya Tuhan, sumber segala yang baik, berkenan Engkau memberikan kekuatan,
ketegaran, kesembuhan, dan kepulihan buat setiap mereka. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba pasrahkan tiap rumah tangga, keluarga di dalam tangan-Mu. Ada orang tua yang sedang berdoa untuk anak-anaknya, kiranya Tuhan mengulurkan pertolongan dan memberikan jawaban-jawaban seperti yang didoakan oleh orang tua yang sangat mengasihi anak. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah mengabaikan. Dalam nama Yesus tidak mustahil. Dalam waktu yang dekat Tuhan akan mengerjakan sesuatu, hal-hal yang baik adanya di dalam rancangan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Sebentar kami akan menyudahi pertemuan ibadah ini. Dan Engkau membawa kami melewati gelapnya malam untuk memasuki hari baru esok. Ya Tuhan berkenan dan menuntun lagi kami. Karena kami tidak bisa hidup tanpa dituntun oleh Tuhan. Segala berkat dan yang baik Tuhan curahkan buat semua umat-Mu. Baik jemaat dan rekan pekerja Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat Tuhan. Engkau senantiasa membela kami. Sekali lagi gereja pusat kami di Jakarta. Tuhan memberkati. Hamba Pendeta Dr. Handoyo Santoso, Tuhan memberkati. Tuhan bersama tim keluarga dan Ibu Maria Santoso selaku sesepuh gembala kami, Tuhan memberkati beliau. Indonesia diberkati Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada rekan-rekan sepelayanan kami dimanapun berada, semua dalam berkat anugerah Tuhan. Dan semua diberi rezeki oleh Tuhan. Semua yang baik dari Tuhan turun atasmu sekalian. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali untuk menjemput dan mengantar kita semua pulang ke Firdaus yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkatimu, keluargaku semua. Dan semua ibadah ini tidak sia-sia. Tuhan memberkati ya. Haleluya.